Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa manajemen industri catering dari kelas 2B. Pada hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kami artikel yang berjudul Representasi Budaya Lokal dalam Teks Promosi Wisata Kuliner Berbahasa Indonesia. Saya Muhammad Bagas Fakhri El-Ghifari dengan NIM 2502602 dan rekan saya. Nama saya Kalosa Cikita Gracia dengan NIM 2505490. Saya Karisha Hamis Abasi Prasetya dengan NIM 2500428. Dan saya Saila Mursidatul Latifah dengan NIM 2511759. Dan saya Kaila Bilqis Sabira dengan NIM 2507862. Saya akan membahas mengenai latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat penelitian kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, wisata kuliner atau food tourism berkembang sangat pesat secara global. Bahkan sekitar 68% wisatawan tertarik mencoba makanan lokal saat berpergian. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar karena keragaman kulinernya, dan ini menjadi salah satu kekuatan dalam sektor pariwisata. Namun, keberhasilan wisata kuliner tidak hanya bergantung pada makanannya saja, tapi juga bagaimana makanan tersebut dipromosikan. Teks promosi seperti di media sosial atau brosur mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi wisatawan. Masalahnya, penelitian tentang bagaimana budaya lokal dipresentasikan dalam teks promosi kuliner berbahasa Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bahasa yang digunakan, bagaimana identitas budaya dikonstruksi, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi konsumen. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademik, praktis untuk pelaku usaha, dan juga mendukung pelestarian budaya lokal. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena kami ingin memahami makna dan konteks budaya yang ada pada teks, bukan menghitung angka. Metode yang digunakan adalah Critical Discourse Analysis atau CDA yang membantu kami menganalisis bagaimana bahasa bisa mempengaruhi promosi kuliner yang mencerminkan budaya dan juga relasi kekuasaan. Penelitian ini bersifat non-eksperimental, artinya data yang digunakan berasal dari sumber yang sudah ada tanpa adanya intervensi langsung dari peneliti. Lalu untuk data dan analisis, data penelitian terdiri dari 35 teks promosi kuliner yang diterbitkan dari rentang tahun 2019 hingga tahun 2024. Lalu teks dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh dari pencarian Google, media travel dan kuliner, serta literatur ilmiah dari Google Scholar. Untuk analisis, kami menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu CDA atau Critical Discourse Analysis yang digunakan untuk memahami teks, praktik wacana, dan konteks sosialnya. Yang kedua yaitu semiotika yang digunakan untuk memahami makna yang tersirat maupun tersurat. Terakhir, untuk memastikan data valid, kami menggunakan triangulasi sumber dan member checking. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Temuan pertama berkaitan dengan strategi linguistik dalam teks promosi kuliner. Kami menemukan 7 strategi utama. Yang paling dominan adalah strategi menggunakan leksikon, tradisi, dan ritual, seperti turun-temurun dan warisan leluhur. Ditemukan pada 89,5% teks, berfungsi membangun kesan otoritas, kultural, dan keaslian produk. Strategi lainnya meliputi bahasa sensorik dan emotif sebesar 77,1%, metafora identitas budaya 68,6%, dan referensi historis geografis 58,1%. Ketujuh strategi ini bekerjasama untuk mengangkat produk kuliner dari sekedar komoditi biasa menjadi entitas kultural yang bermartabat dan memiliki kedalaman sejarah. Temuan kedua menyoroti bagaimana identitas budaya dikonstruksi dalam teks promosi melalui 5 dimensi, yaitu tradisi dan ritual makan, nilai komunal, identitas geografis lokal, warisan historis leluhur, serta spiritualitas dan kosmologi. Yang menarik pada 71,4% teks ditemukan negosiasi antara teks tradisional dengan tuntutan modernitas yang menghasilkan identitas hybrid.
Selain itu, pada 62,9% teks menggunakan konstruksi nostalgia sebagai strategi persuasi yang mana menciptakan kerinduan kepada warisan budaya, bahkan kepada konsumen yang belum pernah mengalaminya secara langsung. Kita masuk ke temuan CDA. Pada analisis wacana kritis 3 dimensi menunjukkan bahwa pada level teks terdapat strategi diagenifikasi, yaitu penggunaan kalimat pasif yang menyamarkan produksi individu dan menampilkan produk sebagai milik kolektif budaya. Dan pada praktik wacana, teks terinspirasi dari narasi lisan tradisional sehingga memberikan legitimasi kultural. Namun penyebaran digital berpotensi menyeragamkan narasi dan mengurangi keberagaman. Dan pada dimensi sosiobudaya muncul ketegangan antara komodifikasi dan pelestarian budaya, termasuk isu tentang otoritas representasi dan distribusi manfaat ekonomi. Dan kita masuk ke bagian 4, yaitu temuan semiotik. Dalam analisis semiotik, pada level denotatif, kata seperti diracik dan dipersembahkan memberikan makna lebih dari sekedar memasak, yaitu sebagai aktivitas yang bernilai ritual. Pada level mitos, proses memasak rendang dikonstruksi sebagai simbol keteguhan orang Minang yang memperkuat emosi konsumen tetapi berpotensi menyederhanakan identitas etnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa teks promosi wisata kuliner bukan sekedar informasi, tetapi menjadi sarana membentuk dan mengkomodifikasi identitas budaya lokal melalui bahasa yang strategis. Dengan menggunakan analisis Norman Fairlogh and Roland Barthes, ditemukan 7 strategi linguistik utama seperti penggunaan bahasa tradisi, unsur emosional, hingga metafora budaya. Strategi tersebut mengangkat kuliner dari sekedar produk menjadi simbol budaya yang memiliki sejarah, filosofi, dan identitas lokal. Namun di sisi lain ada risiko penyederhanaan dan penyeragaman budaya akibat promosi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa referensi budaya yang autentik dapat meningkatkan minat konsumen, tetapi harus dilakukan secara etis, inklusif, dan melibatkan komunitas lokal agar tidak terjadi distorsi identitas budaya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.